Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A3 Informatika akan menjelaskan materi tentang arsitektur komputer sederhana dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer tahun ajaran 2024 dengan dosen pembimbing Bapak Satria Anansyah, Magister Komputer. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk pada materi. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer sederhana adalah desain dasar dari sistem komputer yang mencangkup komponen utama yang bekerja bersama untuk memproses data. Fungsi arsitektur komputer. 1. Perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. 3. Membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Komponen utama komputer terdapat 4. Pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari komputer. Kedua, memori atau RAM. Memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diakses dan digunakan oleh CPU. Memori ini bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Ketiga, input atau output. Ini adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar, seperti keyboard sebagai input atau monitor sebagai output. Keempat adalah bus. Bus adalah jalur data yang digunakan untuk mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari CPU. Yang pertama yaitu motherboard. Berikut ini saya akan menunjukkan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Ini 24 pin untuk power supply dan ini 4 pin untuk iGPU, Integrated Graphic Processing Unit. Ini prosesor dan ini slot RAM. Di sini terdapat 2 slot RAM. Ini untuk VGA atau GPU. Ini juga termasuk VGA atau GPU. Ini adalah penghubung antara casing dan motherboard. Empat ini adalah untuk kabel SATA HDD. Ini adalah PS2 portable, penghubung port antara keyboard dan mouse. Ini adalah port VGA dan ini juga termasuk port VGA. 4 ini adalah port USB. Ini adalah port LAN dan ini terdapat 3 port atau kita biasa sebut serial port, yaitu mikrofon, headphone, dan kartu suara. Sekian dan terima kasih. Power supply yang merupakan tegangan dari DC ke AC adalah power supply. Selain itu, arus listrik pada komponen-komponen komputer diatur pada power supply. VGA card sebagai pengelola data grafik dan untuk monitor menampilkan data gambar. Hard disk media untuk menyimpan data dan sistem operasi pada suatu komponen. Random access memory atau disingkat RAM. RAM sebagai penyedia penyimpanan sementara sebelum data diproses. CDV atau CD-ROM berguna untuk membaca optikal pada kepingan DVD atau CD. Juga berguna sebagai burning atau mengcopy CD dengan software. Kipas heatsink bagian ini adalah komponen tambahan yang berguna untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam CPU. Selanjutnya yaitu pendingin dan prosesor. Sebagai pendingin agar prosesor tidak cepat panas dan agar stabil saat komputer berjalan. Dan yang terakhir yaitu Central Processing Unit. Casing berguna sebagai pelindung dari komponen yang terdapat pada CPU. Jenis-jenis arsitektur komputer. 1. Von Neumann arsitektur. Arsitektur ini diusulkan oleh John von Neumann. Arsitektur von Neumann didasarkan pada beberapa konsep. Pertama,
Memori komputer memiliki satu memori baca atau tulis yang tersedia membaca dan menulis instruksi dan data. Kedua, eksekusi instruksi selalu terjadi secara berurutan kecuali diperlukan modifikasi. Sebagai contoh, misalkan kita sedang mengeksekusi sebuah instruksi dari baris 1 ke baris 10, tapi sekarang kita diminta untuk mengeksekusi baris 50, bukannya baris 11. Kemudian, kita melompat ke instruksi 50 dan mengeksekusinya. 2. Harvard Arsitektur. Arsitektur komputer yang tak kalah populer adalah arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard menyimpan instruksi dan data dalam memori terpisah, dan prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah. Prosesor terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Arsitektur Harvard memiliki kode akses dan ruang alamat data yang berbeda, yaitu alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Alamat instruksi 0 mengidentifikasi nilai 24 byte dan alamat data 0 mengidentifikasi nilai 8 byte yang bukan merupakan bagian dari nilai 24 byte. Berikut adalah contoh arsitektur komputer. A. Arsitektur von Neumann. B. Arsitektur Harvard. 3. Instruction Set Architecture atau ISA. Arsitektur komputer digital penting lainnya adalah arsitektur instruction set. Arsitekturnya menyimpan kumpulan instruksi yang dibuat dan diduga oleh prosesor. Arsitektur ini terdiri dari dua set instruksi, yaitu RISC Reduced Instruction Set Computer dan CISC atau Complex Instruction Set Computer. Arsitektur ini memberdayakan evolusi mikroarsitektur, mengimplementasikan ISA sebagai sistem eksklusif dengan kinerja lebih tinggi yang dapat menjalankan perangkat lunak pada generasi eksekusi sebelumnya. Arsitektur ISA direalisasikan pertama pada tahun 1990-an oleh IBM. Instruksi memiliki beberapa mode alamat, tetapi program tidak menggunakan semuanya. Dan yang keempat yaitu mikroarsitektur. Mikroarsitektur dikenal sebagai organisasi komputer dan merupakan jenis arsitektur yang digunakan ketika prosesor bawaannya berarsitektur ISA. ISA diimplementasikan dengan berbagai mikroarsitektur dan bervariasi karena perubahan teknologi. Mikroarsitektur bekerja dengan cara tertentu. Ia membaca instruksi dan melakukan decoding, yaitu proses menemukan data paralel, kemudian memproses instruksi dan menghasilkan output. Arsitektur ini digunakan dalam mikroprosesor dan mikrocontroller. Dan yang terakhir yaitu desain sistem. Desain sistem didefinisikan sebagai desain yang dapat melayani kebutuhan pengguna sebagai arsitektur sistem. Modul komputer yang memiliki berbagai antarmuka dan manajemen data dalam suatu sistem. Arsitektur ini mencakup semua komponen perangkat keras dalam sistem, termasuk pemroses data selain CPU, seperti unit pemrosesan grafis dan akses memori langsung. Juga mencakup memori controller, data pad, dan hal-hal lain seperti multiprocessing dan virtualization. Baiklah, kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu arsitektur komputer sederhana merupakan kerangka dasar yang mendasari fungsi sistem komputer. Terdiri dari komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Arsitektur ini memfasilitasi pemrosesan data dan eksekusi instruksi. Model von Neumann sering menjadi acuan mengintegrasikan penyimpanan instruksi dan data dalam satu memori. Meskipun sederhana, arsitektur ini menjadi fondasi untuk sistem yang lebih kompleks, mempengaruhi berbagai aplikasi dalam teknologi informasi dan komputer modern. Memahami arsitektur ini adalah langkah awal yang penting dalam pengembangan teknologi komputer.